Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Post, dan kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Post lainnya, Lampos.co, lampungpost.id, dan sai100fm.id, dan masih bersama dengan Mas Widodo. Oke Mas Wid, kita akan bahas satu persatu dari platform yang ada di Lampung Post, Mas Wid. Yang pertama kita akan masuk di Lampos.co. Pemirsa, trending topik yang ada di Lampos.co diantaranya, yang pertama ada sejumlah kades di Natar dan Jati Agung mengaku tunjangan mereka dipotong. Selanjutnya ada penjudi kabur, gerbek sabung ayam, Sita Baskom hingga ayam Bangkok. Berikutnya mobil tabrak motor, 2 orang tewas. Selanjutnya ada Tiuh Mekarsari akhirnya resmi terima kode desa. Dan yang terakhir ada Polres Lampung Barat kembali periksa sejumlah saksi dugaan pelecehan siswa SD di pesisir tengah. Ini juga menjadi trending topik tentang pelecehan siswa SD yang ada di Lampung Barat, Mas Wid. Ya, kasus pelecehan seksual di pesisir barat ini siswa SD ya yang jadi korban, dan tersangka atau pelakunya itu oknum penjaga sekolah di SD itu. Dan sampai kemarin Polres Lampung itu sudah memeriksa 9 saksi, itu dari orang tua korban dan Dinas Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sudah diperiksa saksi-saksi, dan kita juga gimana ya, kalau pelecehan anak ini terjadi di mana-mana, di pesisir barat, bukan hanya di pesisir barat, ada di Tulang Bawang, ada di Bandar Lampung juga, hampir di seluruh daerah itu merata. Pelecehan terhadap anak-anak SD ini harusnya segeralah undang-undang segera diberlakukan, segera supaya pelakunya ini mendapat hukuman yang keras, supaya ada efek jera. Kita sangat sedih sekali kalau ada anak sejak kecil menjadi korban pelecehan, bahkan di sejumlah tempat itu bukan hanya dilecehkan tapi diperkosa dan sampai mereka hamil dan mengandung dan melahirkan. Ini yang menjadi keprihatinan kita semua, supaya ini segeralah lenyap semua bentuk-bentuk kekerasan, bentuk pelecehan terhadap anak ini di Lampung ini dan di Indonesia pada umumnya. Segeralah lenyap, segeralah berlalu, supaya kita anak-anak itu bisa menikmati hidup dengan gembira, dengan bahagia, menikmati masa anak-anak dengan yang sewajarnya. Mudah-mudahan ini memang dengan langkah-langkah nanti yang dilakukan akan bisa menurunkan angka pelecehan, bahkan menghilangkan angka pelecehan seksual terhadap anak, Mas Wid ya. Oke, kita beralih Mas Wid ke lampungpost.id. Ada beberapa berita pilihan pemirsa yang ada di lampungpost.id. Di antaranya yang pertama ada sanksi pejabat abai LHKPN. Selanjutnya Pemkot Bandar Lampung anggarkan 11,6 miliar untuk P3K. Selanjutnya ada Pemda atur strategi hadapi inflasi. Berikutnya ada KPK sanksi Lukas NMB sakit. Dan yang terakhir Asa mendulang keuntungan dari tanaman cabai. Ya, salah satu berita yang ada di lampungpost.id juga ada di koran cetak kita, Mas Wid ya, dengan sanksi pejabat abai LHKPN. Sanksi pejabat abai LHKPN. Jadi LHKPN ini laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dan itu seharusnya dilaporkan pada paling lambat pada setiap tanggal 31 Maret. Tapi ada kecenderungan semakin lama semakin abai saja para penyelenggara negara kita untuk melaporkan LHKPN ini. Sebagai gambaran aja, secara nasional itu kalau tahun 2020 itu ada sekitar 21.000 yang belum melapor. Kemudian tahun 2021 itu naik 48% menjadi 32.000. Kemudian untuk di Lampung ada 6.000 penyelenggara negara yang wajib lapor LHKPN, tetapi sampai bulan ini ada 300-an yang belum melapor. Jadi LHKPN ini kan sebagai syarat sih untuk mengetahui perkembangan progres harta kekayaan pejabat. Kalau nanti
apakah wajar atau tidak, misalnya tiba-tiba grafiknya melonjak tinggi, itu berarti tidak wajar. Nah, dari mana ini bisa ditelusuri oleh aparat penegak hukum, apakah ini kenaikan yang tidak wajar ini diperoleh dengan cara-cara yang wajar atau dengan cara-cara yang tidak wajar. Nah, nanti bisa dicek lagi di situ. Jadi semacam keharusan ini harus transparansi. Ini kan pertanggungjawabannya ke publik toh. Dan sudah sewajarnya pula bila para pejabat yang mengabaikan ini mendapat sanksi kalau bisa menutup kesempatan karir dia untuk menempati posisi pegawai atau pejabat-pejabat publik. Di blacklist lah kira-kira gitu. Oke, jadi memang sanksi pejabat abai LHKPN ini sangat penting sekali ya Mas Wid ya. Oke, kita beralih dulu Mas Wid. Kita beralih ke informasi entertainment ke sai100fm.id. Pemirsa, trending topik yang ada di sai100fm.id. Di antaranya yang pertama ada Fatin dan Ghea Indrawari berkolaborasi dalam duet Bukan Kamu. Selanjutnya ada Teddy Aditya rilis mini album baru libatkan Danila dan Petra Sihombing. Berikutnya ada Charlie Puth ajak Travis Barker rilis lagu baru I Don't Think I Like You. Selanjutnya di Jakarta World Cinema Week hadirkan 71 film dari 39 negara. Dan yang terakhir ada berita dari Blackpink jadi girl group pertama raih double million seller lewat Born Pink. Ini yang juga menarik, ada kolaborasi antara Fatin dan juga Ghea Indrawari Mas Wid. Ya, Fatin dan Ghea ini berkolaborasi ya dalam duet Bukan Kamu. Ya. Jadi ini kisahnya mereka ini sama-sama suka kepada pria yang sama. Ya. Tentu wah sangat beruntung prianya. Dan lirik lagunya ini lembut tapi tegas dan melambangkan keteguhan hati, ketegaran hati seorang perempuan. Dan di akhir liriknya itu ada satu sepenggal lirik gitu. Satu di antara kita akan terpilih menjadi cinta di hatinya. Oke, jadi memang berjuang ya siapa yang bisa mendapatkan. Oke, dua penyanyi yang juga punya nama besar berduet berkolaborasi jelas ini akan meledak Mas Wid. Oke, terima kasih Mas Wid sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan tajuk juga trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca harian Lampung Pos. Kunjungi laman lampos.co dan lampungpos.id serta dengarkan secara streaming dan juga update informasi entertainment di sai100fm.id. Saya Dana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.